Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Toiba TV pada hari Ahad tanggal 3 November 2024. Saudara-saudara, seharusnya besok tanggal 4 November 2024 saya berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat guna mau melaporkan soal sidang perdana gugatan Ahfaz Asin dan Novi Korina terhadap Jam'an Nurhoddin Mansur terkait perkara penundaan pelunasan hutang. Sayang karena ada sebuah keperluan di luar Jakarta, maka saya baru akan melaporkan peristiwa hukum tersebut, peristiwa persidangan tersebut nanti pada pekan yang akan datang. Saudara-saudara, tanggal 1 November yang baru lalu muncul sebuah pemberitaan yang cukup menarik perhatian, yakni mundurnya Tuan Guru Bajang atau yang lengkapnya Zainul Majdi sebagai pengurus dan anggota Perindo. Surat pengunduran diri Tuan Guru Bajang itu yang ditujukan kepada pimpinan umum Perindo, yakni Pak Haritanu, itu beredar luas di media. Dengan mengundurkan dirinya Tuan Guru Bajang ini, maka Yusuf Mansur satu-satunya orang yang bergelar Ustadz oleh pendukungnya tentunya, oleh pemujanya tentunya, yang masih bertahan di partai Perindo tersebut. Saudara-saudara, nanti boleh kita mencari file-file sebelum pemilu dan jelang pemilu, saat-saat kampanye. Mari kita lihat sama-sama bagaimana Yusuf Mansur berbicara di media, berjanji kepada masyarakat pemilihnya di Jakarta Timur bahwa dia akan memperjuangkan ekonomi syariah dan lain sebagainya. Nanti saudara-saudara juga boleh mencari tahu, boleh melihat bagaimana hasil yang diperoleh Yusuf Mansur dalam pemilu kala itu. Berapa banyak suara yang Yusuf Mansur peroleh. Dan ternyata benar bahwa masyarakat tidak lagi mempercayai Yusuf Mansur sebagai pengusung isu-isu ekonomi syariah. Saudara-saudara, terkait dengan gugatan Dr. Andes Ahfaz Asin dan Novi Korina yang terhadap Jam'an Nurhoddin Mansur yang akan disidangkan besok, saya pada video berikut ini akan kembali memutarkan bagaimana Yusuf Mansur dan pendukung-pendukungnya itu tampil di media, bagaimana mereka memperlihatkan kantor mereka. Di situ juga akan terlihat dengan jelas alamat kantor Paitren Asset Management. Nah, kita tahu bahwa Paitren Asset Management itu diperoleh izinnya oleh OJK. OJK mengeluarkan izin operasional perusahaan Yusuf Mansur ini pada bulan Oktober 2017. Saudara-saudara, tidak mungkin OJK itu mengeluarkan izin jika perusahaannya Yusuf Mansur itu, Paitren Asset Management, perusahaan manajer investasi syariah katanya, kalau tidak punya persyaratan yang lengkap, tidak mungkin OJK itu mengeluarkan izin. Di antara izin yang boleh dikeluarkan oleh OJK itu yakni kantor yang lengkap dan juga karyawan yang representatif. Yusuf Mansur lewat media sosialnya yang diunggah oleh pendukungnya itu memperlihatkan kepada kita bagaimana sebuah kantor yang begitu luar biasa dengan karyawan yang lengkap, juga disebutkan alamat kantor tersebut. Oleh karena itu, tentu saja OJK mengeluarkan izin karena semua persyaratan sudah dipenuhi oleh Yusuf Mansur dan perusahaannya. Dalam video ini juga kita melihat bagaimana Yusuf Mansur dan pendukung-pendukungnya itu selalu mengeluarkan kalimat-kalimat thayyibah, selalu mengeluarkan lafaz-lafaz Allah mengiring dibukanya kantor investasi, manajer investasi tersebut. Tak ubahnya dengan perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha yang lain. Yusuf Mansur dan pemuja-pemujanya selalu mengiring perkenalan perusahaan tersebut atau usaha-usaha dia tersebut itu dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan lafaz-lafaz Allah,
dengan lafaz selawat dan lain sebagainya. Yusuf Mansur mau mempengaruhi kita bahwa perusahaan dia itu atau usaha dia itu adalah usaha yang semuanya dijalankan dengan syariat Islam, dengan nilai-nilai Islam. Lalu kenapa hanya bertahan 5 tahun Paitrend Asset Management? Dari Oktober 2017 kemudian Mei 2014 perusahaan itu ditutup oleh OJK dengan alasan kantor tidak punya dan karyawan juga tidak punya dan persyaratan-persyaratan lain tidak dimiliki oleh Yusuf Mansur. Lalu kita bertanya, bagaimana dengan kantor dan karyawan-karyawan yang sudah ditampakkan Yusuf Mansur pada awal pembukaan Paitrend Asset Management itu? Apakah penampilan itu hanya sebuah tipuan, hanya sebuah kamuflase atau apa? Yang pasti 5 tahun kemudian dari dibukanya atau dikeluarkannya izin oleh OJK terhadap kepada Paitrend Asset Management itu, semua itu dinyatakan oleh OJK tidak ada kantor dan tidak ada karyawan. Apakah Yusuf Mansur tidak membayar sewa kantor? Apakah Yusuf Mansur tidak membayar gaji para karyawan sehingga di bulan Mei 2024 ini oleh OJK dinyatakan bahwa semua itu tidak ada sama sekali? Wallahu a'lam. Nah, nanti video berikut ini saya kembali merilis pada video yang sebentar lagi saya rilis supaya memperlihatkan kepada kita bahwa Yusuf Mansur ini sebenarnya membangun usaha itu dengan penuh kebohongan. Bahwa berawalnya memang semua persyaratan itu ada kantor, ada karyawan, tapi hanya bertahan 5 tahun, semua itu tidak ada. Apa sebab? Nah, ini yang perlu kita kuliti. Apakah dia tidak membayar semuanya sehingga kantor dan karyawannya tidak ada? Apapun alasannya, hari ini dua pembesar Paitrend Asset Management, yakni Dr. Ahfaz Ahsin sebagai direktur utama dari PT Paitrend Asset Management dan Novi Corina sebagai salah satu top manajer dari perusahaan tersebut sudah memperkarakan Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait hutang piutang. Nah, bagaimana hutang piutang ini terjadi sehingga bisa berlabuh di pengadilan? Nanti pada persidangan-persidangan yang akan datang saya akan melaporkan di sini. Semoga saja saya punya kemampuan untuk mengungkapkan semua itu. Saudara-saudara, ini terkait dengan salah satu penggugat Yusuf Mansur, mantan Direktur Paitrend Asset Management, yakni Dr. Ahfaz Ahsin. Saya mau kabarkan di sini bahwa Pak Ahfaz Ahsin ini adalah putra dari seorang ulama terkenal di Jawa Barat, tokoh partai politik zaman Orde Baru. Beliau juga adalah pendiri salah satu universitas Islam terkenal di Bandung. Orang tua dari Pak Ahfaz Ahsin ini pernah juga menjabat sebagai satu duta besar di salah satu negara sahabat. Pak Ahfaz Ahsin ini pernah membuat berita di tahun 2018 lalu, akhir tahun 2018 lalu. Kenapa? Karena ibu dan ketiga adik dari Pak Ahfaz Ahsin ini menggugat dia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, oleh bapaknya Pak Ahfaz Ahsin, yakni sebuah tanah di Bandung. Nilai warisan yang muncul dalam pemberitaan kala itu sebesar 5,5 miliar. Kita tahu Paitrend Asset Management itu berdiri pada Oktober 2017. Kemudian setahun kemudian pada Oktober 2018 adik-adik dari Pak Ahfaz Ahsin sebagai direktur utama dari Paitrend Asset Management ini menggugat dia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait harta warisan. Akhirnya gugatan adik-adiknya Pak Ahfaz Ahsin itu akhirnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tentu saja dengan pertimbangan-pertimbangan yang timbul dalam persidangan kala itu. Terima kasih telah memperhatikan video saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, Paytrend Asset Management meluncurkan produk reksadana online. Dengan peluncuran ini, reksadana Paytrend disebut menjadi manajemen investasi syariah pertama di Indonesia. Manajemen Paytrend melihat peluang besar masih terbuka sejalan dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan investasi berbasis syariah. Paytrend menargetkan dana kelola atau aset under management reksadana mencapai 3 triliun rupiah tahun ini. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ini dokumen kelengkapan buat investasi syariah yang kita impikan. Paytrend Asset Management Syariah. Nah, ini profesional-profesionalnya belum berhenti ente. Udah diumumin Facebook. Teman-teman bilang bukan masih teman kita juga. Ini nggak apa-apa nih. Jalan gitu. Nggak masalah ya. Bismillah lah. Jadi nanti insya Allah apa yang kita cita-citakan gitu ya, beli Grand Hyatt terus kita rubah jadi Grand Masjid, itu mungkin banget insya Allah. Terus kita misalnya beli Google, kita datang ke Google beli saham itu loh, ini keren ya. Kita beli Apple, kita rubah jadi Apple. Terus kita rubah Singapura jadi Singaparna. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di dokumen-dokumen asli nama asli Jamaan. Kan teman-teman rindu kita benar-benar lari gitu. Kita beli-beliin bank-bank nasional, terutama yang ada syariahnya. Jadi beli ulang Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minta doa juga dari teman-teman ya. Jarang loh ada perusahaan yang mengkomunikasikan ke publik apa yang dia kerjakan. Asli jarang. Kalau nggak ada etika sama teman-teman pengusaha yang lain, misalnya gue buka juga tuh masalah gaji apa segala macam, ya orang jadi belajar gitu. Ini udah, terus? Uang selesai jangan diaminin sama kawan-kawan di Sokmed. Insya Allah dan Paytrend Asset Management Syariah bisa done habis Lebaran, mudah-mudahan sudah bisa masyarakat melakukan investasi syariah ya, dan kemudian mulai berjuang untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dan ya Allah, mudah-mudahan proyek apapun yang Pak Jokowi punya, BUMN, mudah-mudahan yang membiayai adalah rakyat. Tidak perlu ngutang ke luar negeri, jadi ngutangnya sama rakyat saja, sehingga mudah-mudahan bisa bebas pajak di negeri. Amin. Ya, karena udah jadi pemodal, masa ada pajak lagi? Alhamdulillah. Kita lagi nunggu suratnya datang. Insya Allah. Barokah. Surat asli dari OJK. Insya Allah. Ekspresinya dentat. Ayo. Hari raya ini. Ayo, alhamdulillah. Ini udah datang. Mari kita jemput. Alhamdulillah. Subhanallah. Yang jemput surat. Mana. Boleh di zoom, Boleh di zoom. Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Gue mesti pakai kacamata. ID surat nomor sekian JK 1201171000525. Nomor surat S ya 432 /D 04 2017. Cap 49 D 04 2017. Tanggal sini nih latar belakangnya. Valid. Tanggal 24 10 2017. Jadi turun tanggalnya kemarin ya. Kemarin Ustaz. Baru hari ini kita terima surat. Kita terima. Sifat surat biasa. Ini nggak biasa ini. Ini nggak biasa. Luar biasa. Karena dengan ini kita akan menjalankan apa yang menjadi impian kita. Kita akan menjadi pemodal buat bangsa kita dan menjadi pemodal buat bangsa lain. Insya Allah. Kita jadi pemodal buat negeri kita dan jadi pemodal buat negara lain. Amin.
makasih dulu nih buat OJK. Makasih buat kawan OJK atas kepercayaannya. Doain saya dan kawan-kawan bisa menerima amanah ini dan menjalankannya dengan sangat sempurna dengan izin Allah. Amin. Yeay! Senang banget ya. Makasih buat kawan-kawan Darul Quran dan kawan-kawan Petren semua yang sudah benar-benar bahu-membahu menyabarkan diri, berdoa, senantiasa sholat, ngaji, bersolawat. Ya, alhamdulillah. Kepada Direksi PT Petren Asset Management, Office 8 Building, lantai 18, Unit 1 JK. Ini alamat kita ya. Kita buka ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ayu yang buka. Kehormatan Bu. Sini Bu Ayu. Bu Ayu yang buka. Ini yang ngurusin nih teman-teman semua. Ayo teman-teman semua sini. Mari. Yuk. Ini kita tunggu-tunggu ya, Red? Iya. Alhamdulillah. Dibacain Bu Ayu. Ya. Sifatnya nggak usah bacain ya, Red? Sifatnya bukan biasa ini. Perihalnya pemberian izin usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencabut izin usaha PT Petren Asset Management yang didirikan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Pencabutan izin Petren ini dilakukan OJK sejak 8 Mei 2024 lalu. Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha Petren dilakukan menyusul hasil pemeriksaan dan pengawasan lanjutan atas kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal oleh PT Petren Asset Management. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Yunita Lindasari mengatakan, Petren terbukti melanggar peraturan pasar modal. Salah satunya adalah tidak ditemukannya kantor Petren dan tidak memiliki pegawai untuk menjalankan fungsi-fungsi manajer investasi. Selain itu, Petren juga tidak memenuhi perintah tindakan tertentu. Lalu tidak memenuhi komposisi minimum direksi dan dewan komisaris, tidak punya komisaris independen, tidak memenuhi persyaratan fungsi-fungsi manajer investasi, hingga tidak memenuhi kecukupan minimum modal kerja bersih disesuaikan yang telah dipersyaratkan. Perusahaan ini juga tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan kepada OJK sejak periode pelaporan Oktober 2022. Dengan dicabutnya izin usaha perusahaan efek sebagai manajer investasi syariah, Petren dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan manajer investasi syariah. Di lain sisi, Petren diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dalam kegiatan usaha sebagai manajer investasi. Petren diwajibkan melakukan pembubaran perusahaan efek paling lambat 180 hari setelah surat keputusan ditetapkan.